kita langsung ya. Jadi ini kayaknya in banget semua orang jadi YouTuber gitu ya kan, selama pandemi Miss Ronces ini. Jadi buat teman-teman yang memang sudah membaca kartu tarot, bisa banget buat mulai channel YouTube buat tarot, khususnya membacanya atau memang mengajarkannya. Gue nggak yang terlalu gimana-gimana kalau ada channel baru, gue nggak ngerasa tersaingi, karena gimana juga kita bisa belajar satu sama lain gitu loh. Dan nggak telat sama sekali. Kalau orang bilang, oh di YouTube udah rame, gue udah telat, orang udah sekian million subs, nggak telat. Kapalnya aja belum jadi gitu loh ya kan. Sebelum gue ke tips dan triknya, gue perlu tekenin dulu nih, ini poin penting, penting banget ya. Ini channel bukan soal lo. Jadi ini channelnya adalah tentang providing value gitu loh. Jadi kalau misalkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya kurang lebih ya channel kita berfaedah lah gitu ya kan. Membawa manfaat buat orang lain, buat orang banyak, buat siapapun yang menonton channel kita. Konten kita, siapapun yang ngedengerin, yang nontonin, itu dapat manfaat dari channel kita. Inti yang terpenting itu. Jadi channelnya berfaedah. Ini juga bukan tentang kita. Jadi tiba kita ngomongin zodiak A gitu ya kan. Terus abis itu kita keingetan deh tuh soal si mantan kita di masa lalu gitu ya kan. Enggak, ini nggak ada korelasinya sama si pembacanya gitu loh ya kan. Ini channel bukan tentang kita si pembaca, ini tentang audiensnya. Jadi gimana kita ngasih manfaat ke audiens kita? Providing value itu kurang lebih kayak begitulah penjelasannya ya kan. Enggak pembaca taruhnya yang baper, enggak gitu loh. Jadi kalau memang resonate, ya sudah, berarti kita memang memberikan value kepada audiens kita, nggak ada masalah. Ini bukan soal si pembacanya, ini tentang audiensnya. Dan audiens akan tetap search, bahkan subscribe ke channel YouTube lo, karena mereka mendapatkan manfaat dari konten-konten yang kita bikin gitu loh. Jadi sekali lagi, ini bukan tentang kita, ini tentang audiensnya dan gimana komunitas di YouTube channel kita ini bisa solid gitu loh. Lanjut nih ya, ini tips pertama, niche down. Oke, kalau misalkan kita ke toko buku nih, pasti kan ada tuh kategorinya atau subkategori dari buku itu, tergantung kan kode-kode perpustakaan kita mau cari buku apa, itu tentang kategori dan subkategorinya. Jadi teman-teman, niche down itu buat channel YouTube-nya, kita akan korelasinya ke sini loh. Kita mau bacain kartu tarot ini tentang apa? Apakah tentang love life saja, atau tentang karir saja, atau tentang finance saja? Kadang-kadang kita nggak bisa juga semua dicampur adukin. Enggak, kalau lo mau nangkep semua target market yang ada, lo nggak nangkep apa-apa gitu loh. Kecuali memang komunitas lo sudah solid dan beneran nungguin bacaan kartu tarot lo, itu beda ya. Kalau itu memang komunitasnya yang sudah solid. Tapi kalau misalkan kita mau ngomongin soal channel YouTube tarot yang baru dimulai, saran gue sih, ini tips yang pertama adalah niche down dulu. Lo mau baca soal apa yang kelihatannya masyarakat luas yang menonton YouTube itu butuhnya nih lagi apa nih. Kalau misalkan tentang Valentine, semua lagi ngomongin soal love life dan semua cheesiness yang bisa diutarakan ya kan selama bulan Februari, ya udah mulai aja tentang love life gitu loh. Tapi kalau misalkan lo melihat orang-orang lagi butuhnya soal keuangan karena kondisi pandemi Miss Ronces ini ya kan, resesi ini, well bacalah tentang keuangan. Jadi niche down kategori dan subkategori channel YouTube-nya akan apa, itu tergantung teman-teman nyamannya di mana gitu loh. Oke? Jadi nggak yang semuanya akan membaca tentang semua hal, nggak gitu juga. Kadang-kadang komunitasnya itu solid, tapi komunitasnya juga bisa sespesifik itu.
Tips yang kedua adalah tentang audio, dan ini sepengalaman kami mengelola konten di YouTube channel Queen of Swords itu, dan channel ini juga kadang-kadang ada beberapa waktu yang memang audio itu memang renyak. Ada beberapa saat misalkan ada kejadian Mercury retrograde yang memang kita berkutat dengan komunikasi, dengan sinyal tentang apalah yang tentang komunikasi, itu biasanya audio agak renyak sih gitu loh ya kan. Jadi di sini juga kita perlu perhatiin gambarnya kadang-kadang nggak begitu berpengaruh. Kadang-kadang ada audiens yang memang nggak mau ngelihat tampilan muka kita, cuman pengen lihat kartu taruhnya aja. Nah itu nanti kita ke poin selanjutnya ya. Tapi kalau misalkan kita mau ngomongin soal tarot, yang mereka butuhkan bacaannya, berarti kan bacaan itu dikomunikasikan dari audio kan, melalui perangkat audio. Jadi ini penting banget, karena orang juga nggak terlalu butuh ngeliat sambil ngerjain apa, dia masih tetap bisa dengerin. Dan audio ini butuh beberapa kali juga ada pengalaman lagi nih. Jadi di tempat-tempat yang kurang lebih deket banget radiusnya dengan tempat peribadatan, nah itu perlu dicatat tuh jam-jam berapa yang dia tiba ada pengumuman kah, atau panggilan beribadah kah, atau memang deket-deket sekolahan yang memang tiap jam 7 pagi mungkin bunyi lonceng sekolahannya bunyi gitu ya kan. Atau bisa juga di tempat-tempat yang memang tiap sorenya ada tukang bakso lewat juga itu. Well, di channelnya Queen of Swords di rumah yang lama juga gitu. Tiap sore kalau gue recording pasti ada tukang bakso lewat atau tukang roti lah. Jadi itu environment ngaruh banget gitu loh. Dan perlu diperhatiin juga kalau misalkan nih tiba random banget ada tukang bakso lewat, tukang roti lewat, ya udah, you go with it, roll with it. Aduh, tukang bakso lewat kan, gue lagi recording ini, gimana caranya gue mau beli bakso nih, gue jadi lapar pengen beli bakso. You roll with it. Jadi apapun yang kedengeran, kalau lo bisa nyambungin aja, orang akan lebih nyaman karena lo sesantai itu, lo nggak yang sedibuat-buat itu. Kalau misalkan ada kejadian apa ya, you roll with it, jalan aja, sambungin aja pokoknya omongan kita sih. Tips yang ketiga adalah visual. Jadi ini ngaruh banget. Gue sampai nanya sama satu fotografer, jurnalis fotografi. Gue sampai nanya, gimana caranya biar ini kartu nih kan, nih tampilannya mantul kan. Nah ini gimana caranya nih? Jadi buat visual ini perlu juga teman-teman perhitungin nih. Kalau misalkan pakai kartu-kartu yang licin, yang laminasinya doff kayak gini, ini beda nih mantulnya sama yang laminasinya memang shiny gitu loh. Ini pasti akan ngaruh dengan visual di channel YouTube teman-teman. Kalau misalkan teman-teman baca tarot, pasti kan ada beberapa waktu yang memang menunjukkan kartu ini kan. Nah ini perlu diperhitungin, ini mantulnya kayak gimana. Jadi tampilannya pun perlu diperhitungin, point lightingnya akan di mana aja naro lighting. Soal visual juga gue perlu ingetin juga, ini poin 3B kali ya. Untuk visual teman-teman juga perlu selain lightingnya, perlu tentuin dari awal teman-teman mau tampil muka atau enggak gitu loh. Karena channel gue yang Queen of Swords itu kadang-kadang masih yang baru banget ke channel itu, nggak nyaman dengan gaya penyampaian gue, kadang-kadang suka nyeletuk, kita nggak butuh muka loh, kita cuma butuh kartunya. Oh well, you do you. Tapi di channel ini, di channel gue, kalau gue mau nampilin muka gue kena endorsement, well ini channel gue. Iya kan. Jadi teman-teman excuse me, teman-teman perlu dari awal nyamannya kayak gimana. Kalau memang teman-teman nggak nyaman dengan tampil muka yang harus dandan, tata rias, tata rambut, ya udah berarti kan hanya shot dari atas ke bawah nih, kameranya yang dari atas nangkepnya gambar yang ke bawah ke arah kartunya. Tapi kalau hanya kartunya saja, ada satu hal juga yang mesti teman-teman catat adalah
Jangan lupa kutekan tangan ini terawat ya. Ini kutek gue udah agak somplak-somplak, jadi gue lebih nyaman mendingan gue dandan daripada gue nunjukin kutekan gue yang udah nggak bener ini gitu loh. Jadi ini tergantung teman-teman mau kayak gimana tampilannya, dan masing-masing orang pasti akan beda gitu loh ya kan. Oke, lanjut soal. Oke, setelah kita udah nentuin mau head talk atau b-roll yang ke bawah shotnya, ini kita perlu tentuin juga. Kalau memang mau head talk kayak gini, berarti kan setengah badan nih, mau setengah badan, seluruh badan, dia terserah lah gitu ya kan. Itu channel lo sendiri. Kita perlu juga ngasih gesture yang sesuai dengan kepribadian kita. Kalau misalkan gue kayak gini ya, well gue guru TK dulunya, jadi ya meriah kayak begini ya, kayak berasa ngomong kayak anak TK aja gitu loh. Jadi berasa ngomong kayak guru TK lagi di kelas. Ya well gue meriah, oh well gitu loh ya kan. Ya udahlah gitu loh. Cuma kalau misalkan gesture teman-teman nggak kayak gini, ya sudah sesuai dengan kepribadian teman-teman aja. Jadi nggak yang kelihatan banget dipaksain, karena gimana juga audiens pasti akan ngelihat itu dari lensa kamera teman-teman. Jadi gue harap teman-teman walaupun memang di depan kamera, gue berharap teman-teman juga tetap menjadi diri sendiri. Nggak perlu juga dimaksain jadi orang lain. Kalau memang teman-teman kepribadian yang kayak gitu, ya udah ya jadi diri lo sendiri aja gitu, jangan nyusahin diri sendiri gitu ya kan. Dan ini juga korelasinya tentang gesture, auranya teman-teman akan keluar atau enggak, dan eye contact pasti itu ngaruh juga. Kadang-kadang kita ngeliatin yang tampilan di viewfindernya gitu kan, enggak eye contact nih gue nih, tapi kalau misalkan gue ngeliat ke kamera, lensa kameranya memang ini eye contact dengan audiens lo gitu. Jadi gesture ini ngaruh gitu loh, gimana cara pembawaan teman-teman sesuai dengan kepribadiannya masing-masing, dan tetap eye contact, tetap memberikan perhatian ke audiensnya. Jadi nggak melulu ngeliatin viewfindernya di situ, jereng ya kan matanya. Nah nggak enak kan, enakan begini kan. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Poin yang keempat adalah community building. Gimana kita bisa bikin komunitasnya solid. Dan terus terang aja di channel yang Queen of Soul Reading itu memang AdSense-nya tidak dinyalakan sampai kami mencapai 10.000 subscribers. Ada alasannya, karena kami perlu juga dari awal itu membuat komunitas yang solid. Kadang-kadang kalau komunitasnya belum solid, mereka akan keganggu dengan iklan-iklan yang tiba-tiba muncul, yang bumper ads, yang tiba-tiba lagi seseruannya baca kartu tarot, abis itu diganggu iklan. Itu kan gak enak banget gitu loh. Kecuali memang komunitasnya sudah solid dan sudah memang menunggu bacaan tarot dari kita, itu baru enak tuh buat AdSense-nya dinyalain. Dan memang ada income dari AdSense, kita nggak perlu bohong, kita juga nggak perlu nutup mata. Ini pekerjaan yang memang secara profesional kita tekuni gitu loh. Jadi komunitasnya solid dulu. Solid itu dalam artian gini, bisa ketakar dari analytics-nya YouTube teman-teman sendiri. Setiap channel pasti ada YouTube Studio, dan di situ teman-teman bisa lihat analytics-nya kayak gimana. Komen itu targetnya teman-teman itu bukan tentang likes kadang-kadang, tapi tentang komen. Itu dengan banyaknya komen-komen yang teman-teman juga tanggepin, dan targetnya akan berubah menjadi sekian persen komen dari setiap video sudah kita jawab, lebih yang kayak gitu. Jadi membangun komunitas ini menjadi satu komunitas yang solid itu dengan kita tetap ngasih perhatian, walaupun videonya itu sudah mungkin 2 bulan kemudian kita baru jawab, tapi tetap ditanggepin, audiens kita tetap ditanggepin. Ada beberapa waktu yang memang kita pindahan dan kesibukan kita lagi riuhannya lagi luar biasa, komen itu sempat terbengkalai, dan itu berpengaruh banget ke suggestion video kita. Jadi video kita akan nempel nggak ke channel lain yang juga membahas bacaan tarot. Nah itu akan ngaruh banget sama analytics di YouTube channel teman-teman.
dan itu pasti akan ngebangun komunitas dari channel YouTube teman-teman. Sebelum video ini selesai, gue perlu tekenin lagi buat teman-teman yang memang memproduksi konten bacaan tarot di YouTube. Ada poin penting yang gue harus sampaikan. Jadi energinya teman-teman itu perlu di manage, oke? Kalau gue memang memproduksi konten YouTube itu dengan sistem batch production. Jadi dalam satu hari gue bisa bacaan 4 sampai 6 satu hari, oke? 4 sampai 6. Berarti kan 4 sampai 6 video. Tapi bagaimanapun lensa kamera ini juga menyerap energi gitu lah. Ini jadi lensa kamera ini juga plus lightingnya ya kan, 3 point lighting gitu ya kan, itu nyerap energi gitu. Jadi setiap kali membaca kartu ini perlu di manage juga energinya. Kalau misalkan belum sebegitunya untuk meluangkan satu hari untuk libur khusus buat bikin konten, ya bisa mungkin sambil lalu. Tapi korelasinya ini gimana nih tampilannya yang tadi kita udah bahas ya kan. Jadi energi itu perlu di manage kalau memang mau sistem produksinya dengan batch production. Jadi setiap sekian lama membaca sekian bacaan untuk produksi kontennya. Jadi perlu banget direncanain dengan matang. Oke, segitu dulu video kita kali ini. See you next time.